Kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Pak Yuri, juru bicara pemerintah untuk penanganan Corona atau COVID-19 ini, dan juga ada Pak Amin dari Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman. Mungkin Pak Amin, Anda sendiri bertemu dengan beberapa pihak, entah itu dari rujukan rumah sakit atau masyarakat yang bertemu dengan Anda. Ini kan saya yakin bahwa keinginan dari masyarakat untuk memeriksakan diri ini cukup besar. Bahkan saya yakin karena Eijkman hanya menerima rujukan, pribadi yang datang juga pasti ada kan Pak, untuk ingin dicek juga, begitu. Sebesar apa Pak sebenarnya kalau kita mencoba menangkap animo masyarakat di tengah pandemi, di tengah mungkin ketakutan yang ada di tengah masyarakat, ingin memeriksakan diri, dan bagaimana Anda menjelaskan perlu atau tidak itu memeriksakan diri? Baik, pada hari-hari pertama memang banyak sekali yang datang langsung untuk minta diperiksa, tapi kami tetap pada kebijakan kami tidak menerima individual walk-in, artinya perorangan yang minta langsung, harus rumah sakit. Jadi mungkin mereka kemudian akan ke laboratorium lain yang bisa menerima permintaan langsung tanpa ada pengantar dari rumah sakit. Tapi yang harus kita cermati dalam situasi seperti itu, kalau individu itu minta diperiksa sendiri, apakah dengan PCR ataukah dengan rapid test, yang menjadi keprihatinan adalah kalau kemudian hasilnya negatif, maka orang itu akan menganggap, oh saya bebas dari corona. Akhirnya malah lengah gitu. Nah, dia kemudian kemana-mana. Padahal kita tahu rapid test itu sensitivitinya bahkan ada yang hanya 70%. Ya, jadi dia tidak bisa mendeteksi semua virus. Jadi kalau ada beberapa kasus, beberapa tes malah, dari 10 virus yang diuji hanya 7 yang terdeteksi, yang 3 lagi tidak deteksi. Jadi kita bisa melihat bahwa kalau hasilnya negatif, belum tentu dia tidak ada virusnya. Atau kalau diulang mungkin berapa hari lagi, ya mungkin jadi positif. Padahal pada saat cek pertama sebenarnya sudah positif seharusnya, tapi tidak terdeteksi. Gitu, karena misalnya sedang dalam masa inkubasi, katakanlah 14 hari kan, diperiksa hari kedua atau ketiga negatif. Tapi kalau kita ulang lagi di hari ke-10 mungkin jadi positif. Tapi kalau dia di hari kedua tadi negatif, kemudian dia menganggap saya bebas, bebas corona. Jadi, apalagi kalau kemudian dia periksa ke satu institusi kemudian minta keterangan bebas corona gitu kan, itu kan jadi seakan-akan kan? Berlaku 6 bulan gitu, padahal sangat surat salah. Itu bilang saya bebas, jadi bisa kemana-mana, padahal tidak demikian. Berapa hari kemudian dia mungkin bisa jadi positif. Pak Yuri, mungkin saya mencoba menangkap begini Pak Yuri, masyarakat ini banyak sekali yang ingin bisa menguji dirinya, tapi seperti Prof. Amin tadi mengatakan, ini juga kita harus sangat-sangat sensitif atau sangat-sangat memahami apa itu sebenarnya tes COVID-19 ini. Bisa jadi kita negatif, padahal coronanya sudah ada dalam tubuh kita. Bisa jadi kita negatif, tapi akhirnya kita menjadi lengah, dan positifnya nanti karena kita lengah, begitu Pak Yuri. Jadi mungkin Anda bisa memberi gambaran, apakah memang kalau kita menjalankan masif tes gitu, rapid test secara masif, seperti yang dilakukan di beberapa negara dengan menguji 10.000, 20.000 orang per hari, sebenarnya apakah dampaknya juga ada negatifnya kah? Saya melihat kok malah seperti ini ya, di dalam konteks ini. Orang takut ketahuan atau takut dirinya sakit. Tetapi tidak takut merubah perilakunya agar tidak sakit. Ini kan penyakit menular. Penyakit menular itu pasti harus ada sumber. Dan ada orang yang rentan ketularan. Apakah kemudian kita merasa tidak perlu menyadari kerentanan kita untuk ketularan dengan mengandalkan hasil tes? Tidak ada satupun yang bisa mengatakan bahwa kalau saya hasilnya negatif, seperti yang tadi disampaikan Prof. Amin, bahwa saya ini orang yang tidak perlu hati-hati. Tidak membuat kebal corona kan? Sudah punya sertifikat bahwa saya adalah tidak menderita corona. Nah ini loh yang perlu kita perhatikan bersama. Oleh karena itu memang sebaiknya mari kita kurangi kerentanan kita untuk terinfeksi. Karena semua orang memiliki kerentanan yang sama untuk tertular. Akan menjadi lebih parah manakala kemudian perilakunya tidak searah dengan upaya mengurangi kerentanan.
tidak sulit, beberapa kali disampaikan oleh semua pihak, bukan hanya oleh pemerintah, terkait dengan physical distancing, menjaga jarak saat berkomunikasi, kemudian mencuci tangan, kemudian lebih aman berada di rumah. Kalau ini dijalankan dan diyakini, maka kan sebenarnya tidak ada kekhawatiran untuk kemudian harus ikut tes dan sebagainya. Jadi Anda ingin menekankan itu yang lebih penting sebenarnya Pak ya, dibanding dites. Maka lebih baik sekalian menjaga agar jangan sampai kita ada di daerah ataupun kondisi yang rawan untuk tertular. Karena seperti Anda bilang, penyakit ini atau virus ini tidak tiba-tiba ada di udara dan kita akhirnya dihinggapi tanpa alasan gitu Pak Yuri ya? Iya, kalau kita mau belajar betul tentang keberhasilan Vietnam ya, itu bukan karena kemudian tes massal yang dilakukan, tetapi bagaimana secara ketat, disiplin bersama-sama untuk saling menjaga jarak. Yang sehat melindungi yang sakit supaya nggak menularkan ke orang lain. Artinya kalau ada di lingkungan mereka ada yang sakit, maka seluruhnya memberikan jaminan bahwa dia betul-betul melaksanakan isolasi diri dengan baik. Kemudian yang sakit pun juga menjaga yang sehat dengan cara dia berperilaku agar tidak menularkan penyakitnya ke orang lain. Nah ini yang menjadi kekuatan besar yang apa yang dilakukan oleh Vietnam. Oke, Pak Yuri, saya kembali kepada apa yang Anda nyatakan tadi bahwa ada 3 level yang menjadi prioritas dari pemeriksaan. Apakah ada kemungkinan, terutama kalau alatnya cukup, akhirnya diterapkan juga apa yang dilakukan di sejumlah negara untuk membuka rapid test bagi siapapun yang ingin dites atau paling tidak untuk area tertentu, tapi tidak hanya melalui tracing, tapi siapapun di area tersebut yang ingin dites. Adakah kemungkinan itu? Prioritas ketiga, saya katakan seperti itu. Oke, tapi jadi itu kan seperti di puskesmas, di rumah sakit gitu. Tenaga kesehatan. Nomor 3 adalah misalnya satu daerah di kecamatan A, wilayah puskesmas A, itu kasusnya tinggi sekali. Maka alat ini kita tempatkan di puskesmas. Ini digunakan oleh puskesmas untuk kemudian melakukan pemeriksaan terhadap setiap kunjungan warga kecamatan itu yang dicurigai dengan gejala-gejala ke arah COVID. Itu yang nomor 3. Berarti oke, itu untuk wilayah-wilayah tertentu berarti sudah tercover, tapi harus wilayah merah begitu Pak ya, sampai tingkat kecamatan gitu Pak? Ya, ini kan harus ada reasoningnya ya. Tetapi kemudian di luar prioritas ini, kita kan mengizinkan siapapun untuk mendatangkan ini dan melaksanakan pemeriksaan. Mungkin Anda juga bisa menggambarkan, Pak Yuri, saat ini kan kita dalam kondisi PSBB, tapi mungkin belum sampai benar-benar maksimal karena tidak sampai ada karantina wilayah begitu yang dilakukan oleh pemerintah. Masih ada kesulitankah pada saat mendeteksi, men-tracing, tapi mengunci kasus-kasus di satu daerah itu? Kita harus menelusuri. Menelusuri itu tidak dimaknai bahwa daerahnya sudah tertentu. Karena faktor pembawa penyakit ini kan orang, bukan rumah, bukan gedung, tapi orang lah. Mobilitas orang inilah yang menjadi tantangan tersendiri di dalam melaksanakan tracing. Jadi yang kita kejar, kita ikuti itu pergerakan orang, bukan rumahnya. Berarti tidak terlalu harus satu wilayah terkunci begitu ya? Iya, betul. Oke, saya kembali lagi ke Prof. Amin. Ini kan saat ini Anda mengatakan bahwa kapasitas sebenarnya sudah penuh sebenarnya, bahkan melebihi kapasitas sekitar 180 tes yang bisa dilakukan per hari. Sementara kalau kita lihat angka dari orang yang terjangkit dan bahkan yang ingin menguji bahkan lebih banyak lagi pastinya, ini kan terus bertumbuh bahkan secara eksponensial dikatakan begitu. Adakah strategi yang akan digunakan untuk bisa menampung ini semua, terutama karena waktu juga kan faktor di sini. Bagaimana mereka yang ternyata bisa jadi positif bisa tertangani dengan cepat dan terkonfirmasi dengan cepat? Ya tentu. Jadi laboratorium yang memiliki kapasitas untuk memeriksa ini harus ditambah jumlahnya, dan laboratorium yang sudah ada, yang sudah melakukan pemeriksaan harus ditingkatkan kapasitasnya. Artinya kalau seperti misalnya di lembaga Eijkman saat ini hanya bisa 200 per hari, maka kita sedang berusaha untuk bisa meningkatkan sampai
400 per hari dengan memperbaiki sistem, artinya memperbarui alatnya. Ya, memang itu membutuhkan investasi cukup besar, tetapi mengingat urgensi kebutuhan yang mendesak dari situasi saat ini, kita tidak bisa membiarkan antrian itu menjadi panjang karena keterlambatan 1 hari saja itu sudah sangat berarti dalam upaya pengendalian, dan itu harus sejalan. Jadi upaya tadi yang Pak Yuri sampaikan, kita harus kontak tracing itu kan, kalau kita sudah lihat ada orang yang confirm di satu daerah, itu udah pasti, dan itu akan sangat didukung dengan laboratorium. Belum lagi kalau nanti kita bicara molecular epidemiology, artinya dari yang positif-positif itu kita harus lanjutkan studinya untuk dilakukan sequencing, sehingga kita bisa tahu sebetulnya virus yang ada di daerah A ini sebetulnya berhubungan dengan daerah yang mana. Belum tentu dari daerah sebelahnya. Nah, itu akan membantu upaya kita untuk mengendalikan pergerakan si virusnya. Tapi kalau di Anda berarti tidak selalu berdasarkan tracing dari pasien sudah berkontak dengan siapa atau apa, tapi memang berdasarkan gejala dan rujukan rumah sakit saja, begitu ya? Saat ini kan data yang kami terima kan berdasarkan dari rumah sakit. Tapi rumah sakit punya datanya pasien itu dari mana saja. Itu semua kami berikan kepada Kementerian Kesehatan untuk bisa dilakukan analisis sebetulnya pergerakannya kemana. Tapi kan berdasarkan epidemiologi, artinya kontak. Tapi kita harus memberikan juga data berdasarkan molekulernya. Jadi sidik jari masing-masing virus itu juga akan bisa dipakai. Dia virus misalnya dari yang ada di Pontianak misalnya, itu sebenarnya asalnya dari mana? Apakah dari kota lain, ataukah dari Depok, ataukah dari daerah lain? Itu terdeteksi dari molekuler virusnya begitu ya? Kembali lagi Pak Yuri. Pak Yuri, sejumlah daerah ini kan mengumumkan sudah melakukan ribuan atau belasan ribu rapid test. Seperti DKI yang mengumumkan ada 18.000 rapid test dan 299 positif. Nah, bagaimana sebenarnya Pak Yuri prosedur pemeriksaan dari rapid test sehingga menghasilkan kasus positif urutannya, Pak? Kalau tentang prosedur pemeriksaan, ya tetap saja, simpel saja, kemudian diambil darah pipi pada ujung jari, kemudian diambil dengan alat pipet itu, masukkan ke kitnya, diberikan cairannya, dibaca. Hanya seperti itu. Ini membutuhkan waktu yang tidak sampai 5 menit lah. Tetapi sebenarnya kan kita tidak berpikir tentang bagaimana itu. Tetapi siapa sih yang harus kita, ini kan penjaringan ya. Siapa sih yang harus kita jaring? Ini menjadi penting. Karena setelah kemudian hasilnya didapatkan positif, maka kita harus membawa ini pada pemeriksaan molekuler. Tetapi kalau negatif, kita juga harus meminta kepada yang bersangkutan untuk mengulang lagi tesnya pada seminggu yang berikutnya. Jadi bukan berarti kalau sudah dinyatakan negatif, maka dia mengatakan bahwa saya bebas dari corona, apalagi ini kan pemeriksaan serologis ya, berbasis pada antibodi, yang kemudian sensitivitinya juga tidak terlalu tinggi dibanding dengan molekuler. Berapa banyak sih Pak sebenarnya kalau dari rapid test ini yang akhirnya di follow up dengan tes berikutnya PCR itu? Ini yang kemudian menjadi kebijakan daerah ya. Karena kan ini semuanya kita serahkan kepada pemerintah daerah, pada dinas kesehatan daerah. Untuk kemudian menentukan mana yang akan dilakukan tracing, mana yang akan dilakukan untuk tenaga kesehatan yang menangani penderita COVID-19, mana yang akan dilakukan untuk dalam rangka deteksi pada satu wilayah dengan kejadian tertinggi. Inilah kewenangan yang kita berikan sepenuhnya kepada daerah. Adakah hambatan Pak Yuri untuk mungkin lamanya distribusi sampel tersebut ke pusat untuk dipelajari juga atau dilakukan proses sehingga data antara daerah dengan pusat ini terkadang belum selalu sama, belum update begitu? Data tentang rapid test tidak direkap di pusat. Berarti memang tiap daerah. Bukan data konfirmasi kan, ini data kerja terkait dengan penjaringan.
Jadi kalau datanya daerah dengan datanya pusat tidak sama, pasti tidak sama karena pusat tidak akan membawa data penjaringan. Hanya yang terkonfirmasi, Pak, ya? Hanya yang terkonfirmasi. Oke, tapi tidak ada hambatan dalam proses mungkin yaitu tadi mengantri sampai berhari-hari untuk didapatkan hasil pastinya. Adakah hambatan waktu di sini? Ada 14 laboratorium yang sudah berjalan untuk melaksanakan molekuler di seluruh Indonesia. Nah, seringkali kadang-kadang hambatan itu terjadi pada pengiriman spesimen dari rumah sakit menuju ke laboratorium. Karena kadang-kadang pada beberapa maskapai, pada beberapa kasus ya, bukan kebijakan maskapainya, tapi pada beberapa kasus karena kebijakan ground crew-nya, itu yang menghambat. Ini yang selalu setiap hari harus kita koordinasikan, meskipun sebenarnya edaran dari pihak yang terkait sudah ada. Oke, baik Pak Ahmad Yuryanto, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini, juru bicara pemerintah untuk penanganan kasus corona atau COVID-19. Prof. Amin, mungkin juga Anda bisa menyampaikan mungkin kepada pemirsa, karena saya yakin keinginan pemirsa untuk menguji diri ini sebenarnya sangat-sangat besar, tapi kapasitasnya seperti Anda gambarkan. Ini baru Eijkman, yang lain juga saya yakin sama juga mengalami yang sama. Apa yang harus masyarakat ketahui sebelum buru-buru memeriksakan dirinya apakah mereka COVID-19 atau tidak? Ya, saya kira kita harus lihat ke kebijakan umumnya juga. Jadi tidak semua orang harus minta diperiksa. Kalau tidak ada gejala apapun, tidak ada riwayat kontak, tidak perlu minta diperiksa. Yang kedua, kalau misalnya ada riwayat kontak tapi belum ada gejala, maka dia akan masuk dalam kelompok ODP kan. ODP, ya. Sebaiknya dia melakukan karantina diri. Selama tidak ada gejala, dia tidak perlu minta diperiksa. Ya, jadi ini maksudnya supaya tanda petik jatahnya untuk orang yang betul-betul membutuhkan itu tidak dipakai untuk orang yang hanya sekedar kepengen tahu. Ya, karena bagaimanapun kapasitas laboratorium mau sebanyak apapun akan kewalahan juga pasti, kewalahan kalau ada sampel-sampel orang-orang tertentu yang hanya sekedar pengen tahu aja. Ya, sebaiknya memang tetap direkomendasikan oleh rumah sakit, karena dokter rumah sakit akan menapis apakah orang ini betul-betul membutuhkan pemeriksaan atau tidak. Sehingga itu yang akan nanti dirujuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Sehingga kapasitas di laboratorium itu betul-betul bisa dimanfaatkan oleh orang yang betul-betul membutuhkan. Lebih efektif lah begitu ya? Lebih efektif, ya. Oke, jadi mungkin catatannya juga diingatkan juga bahwa meskipun sudah memeriksakan apakah positif atau negatif COVID-19, tadi diingatkan Pak Yuri, tidak lantas berarti tidak bisa terkena nantinya. Sehingga yang sangat harus diingat bukanlah diperiksa atau dites atau tidak, tapi bagaimana kita terus menjaga juga kebersihan tangan kita, kontak kita dengan orang lain, menjaga jarak, isolasi diri, dan physical distancing. Ini sebenarnya yang membuat kita aman dari corona, bukan tesnya sebenarnya. Bukan tesnya. Tapi kita juga ingin lihat tes yang lebih masif lagi dari pemerintah, terutama kepada mereka yang memang kemungkinan bisa terpapar corona. Prof. Amin, terima kasih banyak atas waktunya pagi hari, atas informasi yang sudah disampaikan di Sapa Indonesia Pagi.